Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Aloysius Harimukti, SE, MS, AK, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2. Kami akan mempresentasikan progres mata kuliah Statistik Bisnis 2, program kelas unggulan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, program studi akuntansi dengan judul Pembelajaran Online, Fasilitas Belajar, dan Kinerja Dosen terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nabila Putri Windiarti, dan 4 rekan saya lainnya, yaitu Ari Rahmawan, Eka Lalasari, Triani Ismayadi, dan Agatha Maharani. Selanjutnya daftar isi ada 5 bagian. Bagian yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bagian kedua ada penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis. Bagian ketiga ada desain dan tahap penelitian, variabel penelitian, metodologi penelitian, dan operasional variabel. Bagian keempat ada deskripsi profil responden dan hasil dan pembahasan pengolahan data dengan Smart PLS. Dan bagian yang terakhir, bagian kelima, ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada latar belakang. Dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun, dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses pembelajaran. Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal yang perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran. Katarina dan Paskah pada tahun 2021 menyatakan pada penelitiannya bahwa metode motivasi belajar seseorang dalam proses pembelajaran menjadi penting dalam dunia pendidikan. Hal tersebut harus didukung dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat, salah satunya pembelajaran online. Kondisi yang menyebabkan tinggi atau rendahnya motivasi belajar mahasiswa salah satunya dapat dilihat dari gaya mengajar. Dalam proses pembelajaran, dosen dan mahasiswa merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan, di mana dosen bertindak sebagai orang yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar. Mahasiswa bertindak sebagai fasilitator dan mediator dalam proses transfer ilmu pengetahuan dan sikap. Mahasiswa yang mempunyai fasilitas belajar yang lengkap akan lebih mudah dan lebih semangat dalam belajar, sehingga dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar. Dengan adanya fasilitas belajar yang memadai, maka mahasiswa akan mudah dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan belajarnya. Dari pemaparan yang sudah disampaikan di atas, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut, yaitu mengenai pengaruh pembelajaran online, fasilitas pembelajaran, dan kinerja dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran online berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi? Yang kedua, apakah fasilitas pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi? Dan yang ketiga ada, apakah kinerja dosen berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembelajaran online terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh fasilitas pembelajaran online terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswa akuntansi. Dan yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Pertama, pengaruh pembelajaran online terhadap tingkat motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi FEB Akuntansi UKSW di masa pandemi COVID-19.
karya Katarina Ardianwolo, dan Pasca Ika Nugroho tahun 2021, di mana pembelajaran online berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kedua, pengaruh fasilitas dan kompetensi terhadap motivasi belajar. Karya Bahrudi Effendi Damanik tahun 2019, di mana fasilitas belajar dan kompetensi dosen berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang ketiga, pengaruh kompetensi dosen dan kinerja dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malang. Karya Febi Trianur Imawati, Abdul Qadir Jailani, dan Khaliku Sabir tahun 2020, di mana kompetensi dosen dan kinerja dosen berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kerangka pemikiran dalam penelitian kelompok kami yaitu pembelajaran online sebagai variabel X1 berpengaruh terhadap motivasi belajar atau variabel Y. Fasilitas belajar sebagai variabel X2 berpengaruh terhadap motivasi belajar atau variabel Y. Dan kinerja dosen sebagai variabel X3 berpengaruh terhadap motivasi belajar atau variabel Y. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Triliani Ismayadi. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama, Danasuri dan Gofur pada tahun 2018 dalam Katarina dan Pasca pada tahun 2021 mengatakan bahwa dengan adanya penggunaan multimedia berbasis web, motivasi belajar dari peserta didik menjadi meningkat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Romeatol et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pembelajaran online berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Katarina dan Pasca pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa pembelajaran online berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis pertama, pembelajaran online berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hipotesis yang kedua, menurut Mudofir dalam Bahrudi pada tahun 2019, fungsi fasilitas belajar adalah untuk menunjang dan menggalakkan kegiatan program pusat sumber belajar agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efisien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bahrudi pada tahun 2019, menyatakan bahwa fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri pada tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah program fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Tesis yang ketiga, Rifai dalam Febi Tria DKK menyebutkan kinerja adalah ketersediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Febi Tria pada tahun 2020 yang mengemukakan bahwa hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja dosen dalam pengujian secara serempak atau stimulan uji F mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Atas dasar tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah kinerja dosen berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, desain dan tahap penelitian. Tahap penelitian dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi 2, yaitu independen dan dependen. Independen atau variabel X terdiri dari pembelajaran online, fasilitas belajar, dan kinerja dosen. Sedangkan dependen atau variabel Y terdiri dari motivasi belajar. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian dilakukan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada bulan September 2021 sampai Januari 2022. Populasinya adalah mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan sampel 50 mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Datanya adalah data primer dengan sumber data mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner atau Google Form. Selanjutnya, operasional variabel. Variabel yang pertama atau X1, pembelajaran online, merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh pendidik dan peserta didik di tempat yang berbeda dengan bantuan internet. Diambil dari Riana dalam Katarina dan Pasca pada tahun 2021.
dengan 3 indikator. Yang pertama, aplikasi atau sistem yang digunakan dalam pembelajaran online. Yang kedua, mudah atau susah dalam mengakses aplikasi. Dan yang ketiga, pemahaman peserta didik dalam menggunakan media pembelajaran online. Atau X2 adalah fasilitas belajar. Fasilitas pembelajaran adalah ketersediaan fasilitas belajar yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan dari proses pembelajaran. Diambil dari Dharma di Dalam Rani pada tahun 2020. Terdiri dari 6 indikator. Yang pertama, keadaan gedung sekolah. Yang kedua, kualitas ruang kelas. Yang ketiga, keberfungsian perpustakaan. Yang keempat, keberfungsian fasilitas kelas dan laboratorium. Yang kelima, ketersediaan buku-buku. Dan yang keenam, optimalisasi media atau alat bantu pembelajaran. Yang ketiga atau X3 adalah kinerja dosen. Kinerja dosen adalah kualitas pendidikan yang baik apabila dosen melakukan kegiatan mengajarnya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan mahasiswa. Diambil dari Feby Tria DKK pada tahun 2020. Mempunyai 5 indikator, yaitu kualitas hasil kerja, penguasaan materi, penguasaan keadaan kelas, mewujudkan kreativitas, dan ketepatan waktu dalam kelas. Yang keempat atau variabel Y adalah motivasi belajar. Motivasi belajar mahasiswa adalah dorongan yang membuat mahasiswa untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat meningkatkan prestasi dalam belajar. Diambil dari Feby Tria DKK pada tahun 2020. Terdapat 5 indikator, yaitu keinginan untuk mengikuti perkuliahan, selalu menyelesaikan tugas, meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan bakat, ingin mendapatkan perhatian dan pujian, dan yang terakhir adalah ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah dari dosen atau kampus. Deskripsi hasil responden. Yang pertama, profil responden berdasarkan fakultas. Dari total keseluruhan responden pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjumlah 50 responden, dapat diketahui bahwa responden berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan persentase 100%. Yang kedua, profil responden berdasarkan prodi. Dari hasil keseluruhan responden pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjumlah 50 responden, dapat diketahui bahwa responden berasal dari prodi akuntansi dengan persentase 100%. Yang ketiga, profil responden berdasarkan semester. Dari hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden pada penelitian ini berasal dari mahasiswa dan mahasiswi semester 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan persentase 100%. Dan yang keempat, profil responden berdasarkan kelas. Dari hasil survei menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh mahasiswa dan mahasiswi dari kelas 301 berjumlah 28 responden atau sebesar 56%. Lalu mayoritas kedua berada pada mahasiswa dan mahasiswi kelas 3 UNG sebanyak 18 responden atau sebesar 36%. Setelahnya sebanyak 2 responden atau sebesar 4% berasal dari kelas 3C. Setelahnya diikuti oleh responden berjumlah 1 atau sebesar 2% dari kelas 3A02 dan 1 responden atau sebesar 2% dari kelas 3A03. Hasil dan pembahasan. Dalam menilai outer model dalam Smart PLS terdapat 3 kriteria, yaitu convergent validity, discriminant validity dalam bentuk square root of average variance extract, dan composite reliability. Untuk convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau komponen skor yang diestimasi dengan software PLS. Ramdhani 2018, Ghazali 2006 menilai bahwa skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai untuk penelitian tahap awal dari pengembangan. Berikut pembahasan yang dilakukan mengenai hubungan korelasi dari setiap variabel independen dan variabel dependen. Berikut full model struktural dari hasil model pengukuran atau outer model dalam Smart PLS. Berikut adalah variabel X dan Y-nya. Variabel X1 adalah pembelajaran online atau PO, variabel X2 adalah fasilitas pembelajaran atau FP, dan variabel X3 adalah kinerja dosen atau KD. Variabel X-nya yaitu motivasi belajar atau MB. Dari pengukuran tersebut didapat hasil bahwa pembelajaran online tidak berpengaruh pada motivasi belajar, fasilitas pembelajaran tidak berpengaruh pada motivasi belajar, dan kinerja dosen berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Ini ada convergent validity. Nilai convergent validity adalah nilai loading factor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Berikut merupakan gambar hasil skor uji validitas. Hasil dari pengolahan dengan menggunakan Smart PLS di mana nilai outer loading dari indikator variabel pembelajaran online, fasilitas pembelajaran, kinerja dosen, dan motivasi belajar tidak terdapat indikator yang memiliki nilai loading outer kurang dari 0,5 atau nilai korelasi antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi convergent validity karena sudah di atas loading factor 0,5. Namun di dalam tabel tersebut ada beberapa nilai yang menunjukkan hasil merah seperti FP1, KD1, MB3, dan PO2.
Hal tersebut dikarenakan dalam aplikasi Smart PLS mendeteksi idealnya 0,7 untuk loading factor. Selanjutnya yaitu composite reliability. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, pengukuran yang digunakan dapat dilihat melalui skor Cronbach Alpha dan composite reliability. Skor yang dianjurkan untuk composite reliability adalah lebih dari atau sama dengan 0,6. Nilai reliabilitas tinggi ditunjukkan dengan nilai 1,00, untuk reliabilitas dianggap tinggi adalah lebih dari atau sama dengan 0,7. Tabel 2 merupakan hasil uji reliabilitas. Dapat dilihat di tabel 2 tersebut menunjukkan hasil yang sesuai dengan skor yang dianjurkan. Dari hasil uji reliabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen ini reliable secara statistik. Hasil model pengukuran atau inner model. Inner model dapat dilihat melalui prosedur bootstrapping, di mana dapat dievaluasi dengan melihat stabilitas dari estimasi yang dinilai. Dalam menilai model dengan menggunakan PLS dapat dimulai dengan melihat R-square untuk setiap latent dependent. Nilai R-square 0,75 dinyatakan kuat, 0,50 dinyatakan moderat, dan 0,2 dikatakan lemah. Tabel 3 merupakan hasil dari estimasi R-square. Berdasarkan sajian tabel 3 di atas, dapat diketahui nilai adjust R-square variabel motivasi belajar atau Y adalah 0,415 atau 41,5%. Nilai tersebut masuk ke dalam standar pengukuran lemah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembelajaran online, fasilitas pembelajaran, dan kinerja dosen mempengaruhi motivasi belajar sebesar 41,5% atau masih ada 58,5% variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dan pembahasan hipotesis. Hipotesis pertama. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hubungan penyajian pembelajaran online terhadap motivasi belajar dilihat pada tabel original sampel yang merupakan koefisien sebesar minus 0,150 dengan nilai T statistik sebesar 1,003. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai T table 1,960, sehingga bisa dikatakan bahwa pembelajaran online tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hipotesis kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hubungan penyajian fasilitas pembelajaran terhadap motivasi belajar dilihat pada tabel original sampel yang merupakan koefisien sebesar 0,110 dengan nilai T statistik sebesar 0,487. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai tabel T 1,960, sehingga bisa dikatakan bahwa fasilitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hipotesis ketiga. Hasil pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan hubungan kinerja dosen terhadap motivasi belajar, sebagaimana dilihat pada tabel original sampel yang merupakan koefisien sebesar 0,650 dengan nilai T statistik sebesar 2,819. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T table 1,960, sehingga dapat diartikan bahwa hubungan kinerja dosen berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Selanjutnya pembahasan hipotesis 1. Pengaruh langsung pembelajaran online terhadap motivasi belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapat dari hasil penelitian bahwa pembelajaran online tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hasil dari pengujian hipotesis pertama tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Katarina dan Paskah pada tahun 2021 yang menunjukkan pengaruh positif pembelajaran online terhadap motivasi belajar. Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roy Matul et al. Pada tahun 2020 yang menunjukkan pengaruh positif pembelajaran online terhadap motivasi belajar. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran online kurang efektif untuk memotivasi belajar mahasiswa. Jika pembelajaran dapat dilakukan secara offline, kemungkinan akan berpotensi membuat mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar. Pembahasan hipotesis 2. Pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap motivasi belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapat dari hasil penelitian bahwa fasilitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hasil dari pengujian hipotesis tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barudi pada tahun 2019 yang menunjukkan pengaruh positif fasilitas pembelajaran terhadap motivasi belajar. Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sri pada tahun 2018 yang menunjukkan pengaruh positif fasilitas pembelajaran terhadap motivasi belajar. Artinya, fasilitas pembelajaran yang ada kurang memadai sehingga kurang memotivasi belajar mahasiswa. Dengan memberikan fasilitas yang lebih memadai akan membuat mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar.
Selanjutnya pembahasan hipotesis 3, pengaruh kinerja dosen terhadap motivasi belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapat dari hasil penelitian bahwa kinerja dosen berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Hasil dari pengujian hipotesis sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa kinerja dosen berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Dengan ini, dosen berperan sangat penting dalam memotivasi belajar mahasiswa dan kinerja dosen yang baik akan membuat mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya kesimpulan, dari hasil uji Smart PLS, penulis dapat menyimpulkan pada penelitian ini bahwa pembelajaran online tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji tes statistik yang diketahui bahwa nilai tersebut sebesar 1,003, di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai T-table 1,960. Fasilitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar dengan nilai tes statistik sebesar 0,487. Kinerja dosen berpengaruh positif terhadap motivasi belajar dengan nilai tes statistik sebesar 2,819. Nilai tersebut lebih besar dari T-table 1,960. Selanjutnya saran. Yang pertama, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel bukan hanya prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tetapi dapat mencakup prodi dan kampus lain. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang sama, disarankan untuk memperhatikan variabel-variabel lain yang diduga turut berperan dan mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa akuntansi. Dan yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain atau menyesuaikan dengan kondisi terkini. Hal tersebut diperlukan agar hasil yang didapatkan dalam penelitian menjadi lebih baik atau positif. Presentasi progres mata kuliah Statistik Bisnis 2 program kelas unggulan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, program studi akuntansi. Terima kasih.